Halo, saya Sandra Ayu dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Maju Malang. Di sini saya telah membaca dua artikel. Artikel yang pertama adalah kasus rasisme mahasiswa Papua terjadi di Surabaya, dan artikel yang kedua adalah TNI intensif periksa dua anggota yang diduga menjadi rasis terhadap mahasiswa Papua. Artikel yang pertama adalah kasus rasisme mahasiswa Papua terjadi di Surabaya. Artikel ini membahas asal mula terjadinya rasisme di Surabaya adalah ujaran rasis dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2019 lalu menjadi pemicu aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Papua. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan oleh Polri atas perintah Joko Widodo, Polri akhirnya menetapkan satu tersangka, yakni Tri Susanti. Mengapa dikatakan sebagai tersangka? Karena Tri Susanti aktif mengunggah komentar di grup WhatsApp yang bernada ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax. Informasi tidak benar tersebut disebarkan Tri Susanti dalam rangkaian aksi protes perusakan bendera di depan asrama mahasiswa Papua di Jalan Karasan nomor 10 Surabaya, Jawa Timur. Lalu artikel yang kedua, yakni TNI intensif periksa dua anggota diduga rasis terhadap mahasiswa Papua. Polisi militer Kodam atau Pomdam 5 Brawijaya masih memeriksa dua oknum TNI atas kasus dugaan rasis yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Penanganan kasus tersebut saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Pomdam 5 Brawijaya terlebih dahulu memeriksa 5 anggota Koramil 0831-02 Tambak Sari pada saat kasus masih tahap penyelidikan. Namun, kini pemeriksaan lebih diintensifkan ke dua anggota. Alasan dua oknum TNI masih menjalani pemeriksaan karena terlihat reaktif dan emosional ketika peristiwa di asrama mahasiswa Papua terjadi. Meski tinggal dua orang yang masih diperiksa intensif, bukan berarti pihaknya tak akan memeriksa beberapa orang lainnya. Aksi ini ditenggarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, serta Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kopdam 5 Brawijaya, Letkol Imam Haryadi mengatakan keputusan untuk melakukan skorsing terhadap 5 anggota TNI berdasarkan hasil penyidikan atas video yang viral. Jadi, saya mengambil dua artikel ini dikarenakan artikel yang pertama dengan artikel yang kedua saling berkesinambungan. Dan setelah membaca beberapa artikel ini, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini kurangnya pemahaman atas nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda, serta kurangnya pengamalan sila pertama hingga sila kelima di kehidupan masyarakat. Maka dari itu, mari kita terus belajar memahami nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Yang perbuatan baik dapat kita contoh, dan perbuatan baik kita jadikan sebagai evaluasi agar tidak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita terus sebarkan energi positif, kegiatan positif, agar nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, terutama nilai-nilai baik, agar terus bertahan dan dapat terus dikembangkan agar nilai dari Pancasila tersebut tidak punah dan tidak dimakan oleh zaman. Karena banyaknya pergaulan bebas atau globalisasi, pengaruh budaya barat, kita sebagai masyarakat Indonesia kadang sering melupakan nilai-nilai yang ada di Pancasila, entah itu sila pertama atau sila kelima. Maka dari itu, mari kita terus pertahankan dan terus berpedoman kepada sila-sila yang ada di Pancasila agar kehidupan kita lebih tertata dan lebih teratur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.